Elkan Bagot super senang bawa Ipswich Town berjaya di Carabao Cup. Elkan Bagot tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Baik berusia 20 tahun itu senang bukan kepalang setelah membawa Ipswich Town berjaya di Carabao Cup 2023-2024. Elkan Bagot bermain sebagai starter selama 90 menit ketika Ipswich Town membekuk Bristol Rovers 2-0 dalam babak pertama Carabao Cup di Parkman Road pada Kamis 10 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan atas Bristol Rovers mengantar Elkan Bagot dan kawan-kawan melaju ke babak kedua Carabao Cup. Ipswich Town bakal menghadapi sesama tim divisi kedua Liga Inggris, Reading FC. Sementara itu asisten pelatih Ipswich Town, Martin Park, memuji para pemain yang berkontribusi besar atas kemenangan kontra Bristol Rovers, terutama Bagot. Beberapa waktu lalu, manajer Ipswich Town, Kieran McKenna, berpikir ulang untuk meminjamkan Bagot sebab kelahiran Bangkok, Thailand itu menunjukkan performa yang baik selama pramusim. Supporter rusuh saat lawan Persija di BRI Liga 1, PSS dapat sanksi berat. Komite Disiplin PSSI memberikan sanksi berat untuk PSS Sleman akibat kerusuhan yang melibatkan supporter pada laga BRI Liga 1 2023-2024. Sanksi tersebut berupa denda hingga penutupan sebagian stadion. Komite Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar 25 juta rupiah dan penutupan sebagian stadion seluruh Tribun Selatan sebanyak 2 pekan. Sanksi itu diberikan imbas kerusuhan supporter PSS Sleman saat menghadapi Persija Jakarta di Stadion Maguwo Harjo Sleman 4 Agustus 2023. Ketika itu, supporter merangsek masuk ke lapangan setelah peluit panjang dibunyikan. Bahkan ada yang melakukan penganiayaan kepada panitia pelaksana pertandingan. Mark Locke menyesal lempar botol minuman saat Persib keok dari Persis. Gelandang Persib Bandung Mark Locke menyatakan penyesalannya setelah melempar botol minuman ke arah supporter ketika melawan Persis Solo di BRI Liga 1 2023-2024. Mark Locke gagal menyelamatkan Persib dari kekalahan 1-2 kontra Persis dalam pekan ke-7 BRI Liga 1 di Stadion Manahan Solo pada Selasa 8 Agustus 2023. Beredar video yang viral di media sosial tatkala Mark Locke hendak meninggalkan lapangan untuk memasuki ruang ganti Stadion Manahan, tapi tiba-tiba melempar botol minuman ke tribun barat Stadion Manahan. Mark Locke mengaku terbawa emosi ketika melakukan perbuatan itu. Gelandang naturalisasi timnas Indonesia ini juga bersedia untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Tak bisa bangkitkan tim di BRI Liga 1, Arema FC turunkan posisi Joko Susilo. Kekalahan 0-2 di kandang PSIS Semarang Rabu 9 Agustus 2023 membuat manajemen Arema FC melakukan perubahan di tim kepelatihan. Joko Gedok Susilo dilengserkan dari jabatan pelatih kepala. Pria kelahiran Cepu 52 tahun silam ini dikembalikan ke posisi awalnya sebagai Direktur Teknik Akademi Arema. Manajemen Arema sepertinya sudah gerah melihat timnya terpuruk dalam 7 laga beruntun BRI Liga 1. Tim Singoedan belum memetik kemenangan. Imbasnya mereka jadi penghuni dasar klasmen dengan 2 poin. Sembari menunggu kedatangan pelatih baru, Arema FC menunjuk Kuncoro sebagai head coach sementara karena sudah 11 tahun terakhir dia jadi asisten pelatih Singoedan. Tahan pemain Persija Jakarta dan PSM Makassar bakal ditindak tegas PSSI. Tahan pemain ikut latihan Timnas Indonesia U23, Persija Jakarta dan PSM Makassar bakal ditindak tegas PSSI. Ketua Badan Tim Nasional Indonesia U23 Sumarji mengatakan bahwa kedua klub tersebut akan dilaporkan. Garuda Muda telah mengadakan latihan perdana jelang Piala AFF U23 2023 pada Kamis 10 Agustus 2023 sore waktu Indonesia Barat di lapangan A, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ada 6 pemain yang absen dalam latihan tersebut. Mereka adalah Alfeandra Dewangga PSIS Semarang, Zaki Ashraf PSM Makassar, Adi Satrio PSIS Semarang, Rizky Rido Persija Jakarta, Begam Putra Persib Bandung, dan Kadek Ariel Bali United. Sumarji mengatakan 4 pemain sudah izin kepada Timnas Indonesia U23. Kendati begitu, Persija dan PSM tidak memberikan alasan mengapa kedua pemainnya tak dilepas. Ketidakjelasan ini membuat Sumarji naik pitam. Pria berusia 51 tahun itu mengatakan akan melaporkan hal ini kepada PSSI. Nantinya Sumarji mengisyaratkan ada tindakan tertentu yang diambil oleh PSSI. Thomas Dolgram, Rizky Rido dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia U23. Pelatih Persija Jakarta Thomas Dolgram dengan pemanggilan Rizky Rido ke Timnas Indonesia U23 untuk pemusatan latihan Piala AFF U23 2023 di tengah-tengah BRI Liga 1 2023-2024. Rizky Rido bersama pemain Persija Jakarta yang tengah mengikuti pendidikan kepolisian Muhammad Ferrari disertakan oleh pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong kepersiapan untuk Piala AFF U23 2023. Thomas Dol menumpahkan kekesalannya itu dalam konferensi pers sesudah Persija diimbangi Borneo FC Samarinda 1-1 dalam pekan ke-7 BRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada Rabu 9 Agustus 2023.
Penyebab Fajar Fatur batal gabung Timnas Indonesia U23. Pelatih Borneo FC Peter Huistra sebelumnya melontarkan protes mengenai pemanggilan 3 pemainnya, termasuk Fajar Fatur. PSSI memperbarui daftar 23 pemain yang dipanggil untuk Piala AFF U23 2023 pada Kamis 10 Agustus 2023. Fajar Fatur dipastikan tidak ikut dalam ajang yang bakal digelar di Thailand tersebut. Pelatih Sintayong pun memanggil Titan Agung dari Bayangkara FC untuk mengambil alih tempatnya. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh PSSI pada Kamis 10 Agustus 2023 ini. Pencoretan Fajar Fatur dari skuad ini terjadi setelah pelatih Borneo FC Peter Huistra mengutarakan keberatannya atas pemanggilan para pemainnya, sebab pemanggilan tersebut terjadi di saat Liga 1 sedang berlangsung. Sudah ada pengganti Rizky Ridho dan Zaki Ashraf di Timnas Indonesia U23. Sumarji masih berharap Persija dan PSM mau melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menyebut sudah menyiapkan pengganti bek Persija Jakarta Rizky Ridho dan penyerang PSM Makassar Zaki Ashraf. Kedua pemain tersebut tidak dilepas klubnya masing-masing ke Timnas Indonesia U23. Tak dilepasnya Ridho dan Zaki karena klubnya masing-masing masih membutuhkan tenaganya. Mengingat Timnas Indonesia U23 yang bakal bermain di Piala AFF U23 digelar saat Liga 1 2023-2024 juga berjalan. Kendati begitu, Sumarji masih berharap Ridho dan Zaki bisa bergabung, yang merasa kehadiran kedua pemain tersebut bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia U23. Ketum PSSI ungkap FIFA setuju Piala Dunia U17 2023 hanya menggunakan 4 stadion. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan FIFA setuju Piala Dunia U17 2023 hanya menggunakan 4 stadion. Keputusan ini didapat usai PSSI melakukan pertemuan dengan perwakilan FIFA di Indonesia. 4 stadion yang dipersiapkan PSSI adalah Jakarta International Stadium JIS Jakarta, Stadion Sijalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Solo, dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. 4 stadion yang sebelumnya juga diinspeksi FIFA yakni Gelora Sriwijaya, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Stadion Pakansari, dan Stadion Kapten Iwayan Dipta dicoret. Ketum PSSI beri respon soal kabar naturalisasi Jordi Weerman. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali memberikan respon soal kabar yang menyebutkan PSSI akan menaturalisasi pemain keturunan Indonesia Belanda, Jordi Weerman. Jordi Weerman menjadi nama yang diperbincangkan oleh pencinta sepak bola Indonesia. Kabarnya pemain berusia 24 tahun itu bakal dinaturalisasi PSSI. Waketum PSSI Zainuddin Amali enggan berspekulasi terlalu jauh soal Jordi Weerman. Menurutnya, saat ini PSSI belum ada niatan untuk melakukan naturalisasi kembali pasca Rafael Strauch dan Ivar Jenner. Lebih lanjut, Zainuddin Amali mengatakan proses naturalisasi perlu dilakukan secara matang. Harus pemain berkualitas jauh di atas pemain lokal dan sesuai kebutuhan Timnas Indonesia.